2000 kan yang bahan baku kan di yang unit ekuivalen kan yang bahan baku kan di situ terdapat penambahan 2000. Kemudian untuk yang konversi kan 2000 dikali 30% ada 600. Berarti di situ untuk yang tenaga kerja langsung dan overhead pabrik ya 600. Kemudian dikali sesuai dengan cost per unitnya. Kemudian dijumlah akhirnya dapatlah 776.183.196. Oke, sampai sini ada yang bingung atau malah bingung semua? Ya ada yang nggak dipahami atau sudah paham semua? Intinya sama kayak yang tadi kok, cuma ya step-stepnya aja agak ruwet, agak panjang memang. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Anggap aja nggak ada. Ada pertanyaan kah? Kalau memang nggak ada, saya lanjutkan ke PPT yang selanjutnya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan? Udah paham semua? Wah, pintar, berarti sudah paham semua. Adakah angka yang tidak dipahami? Oke, lanjut, sebentar, tunggu PPT. Nah, nih. Oke, lanjut ya. Ini sekarang modul yang ketiga. Bahan ajar yang ketiga. Bahan ajar yang ketiga ini tentang perlakuan penyusutan produk cacat, produk rusak, bahan sisa, dan bahan sisa buangan. Oh ya, ada Bu, 4.800 di kolom produk dalam proses awal itu dari mana ya? Sebentar. 4.800 di kolom produk proses awal. Nah, ya itu udah dijawab. Dari 6.000 dikali 80%. Jadi kan di soal kan diketahui bahwa PDP awal yang departemen B kan bahan baku sudah 100%, konversinya 20%. Berarti konversinya kan baru 20%, sehingga butuh konversi lagi sebesar 80%. Sehingga 6.000-nya PDP awal sebesar 6.000 itu harus dikali 80%. Ya, seperti itu. Oke? Paham ya? Saya lanjutkan ya. Ini juga dikejar waktu soalnya. Nah. Oke. Di sini oke, lanjut. Nah, penyusutan itu adalah berkurangnya jumlah unit yang dihasilkan. Namanya juga susut, berarti berkurang. Nah, penyusutan itu dibagi menjadi dua, penyusutan normal dan penyusutan abnormal. Penyusutan normal itu berarti bahwa dalam batas toleransi dan tidak dapat dihindari dan dibebankan pada produk dalam proses. Sedangkan penyusutan abnormal karakteristiknya lebih dari batas toleransi, dapat dihindari dan dibebankan pada rugi. Itu dua hal yang harus dibedakan. Kalau normal itu masih di batas toleransi, tidak dapat dihindari dan dibebankan pada produk dalam proses. Sedangkan untuk yang abnormal lebih dari batas toleransi, dapat dihindari dan dibebankan pada rugi. Oke, lanjut. Nah, di situ. Coba dilihat di halaman 7.45. Aduh, ini. Sebenarnya yang harus diperhatikan cuma di ekuivalen produksi. Jadi di situ penyusutan normal dan penyusutan abnormal itu dimasukkan. Sambil dilihat ya di modulnya di halaman 7.45. Itu harus dimasukkan dan harus ditotal semuanya. Jadi kayak di situ kan terdapat penyusutan normalnya 2.500, sedangkan penyusutan abnormalnya 1.000. Itu harus dijumlahkan semuanya, ditotal semuanya kayak gitu. Ke unit ekuivalen. Kayak gitu. Prosesnya ke belakang sama semua. Cuma di unit ekuivalen harus dimasukkan penyusutan gitu. Jadi yang semuanya sama plek. Tinggal itu aja ditambahkan penyusutan di unit ekuivalennya. Oke? Tidak perlu berlama-lama di situ ya, karena perbedaannya cuma di situ. Jadi saya lanjutkan saja. Nah,
Untuk akuntansi produk rusak, produk cacat, bahan sisa, dan bahan sisa buangan, sama seperti yang sudah pernah saya jelaskan. Saya sudah pernah kan menjelaskan tentang akuntansi terkait dengan produk rusak, produk cacat, bahan sisa, dan bahan sisa buangan. Nah, tapi di sini ada kasus spesial khusus untuk produk rusak. Yang lainnya sama, yang berbeda hanyalah produk rusak. Nah, di produk rusak itu terdapat dua jenis cara, teori pengabaian dan produk rusak sebagai bagian terpisah elemen kos produksi. Namanya, untuk yang pertama, namanya saja teori pengabaian. Jadi yang rusak itu diabaikan. Ya wes, anggap aja gak apa-apa lah ono sing rusak, kayak gitu kasarannya. Jadi menganggap produk rusak tidak pernah dimasukkan, atau anggaplah semuanya benar semua, nggak ada yang cacat, kayak gitu. Mengabaikan kos yang telah diserapkan. Jadi kos-kos produk rusak itu diabaikan, nggak direken, intinya kayak gitu. Dan akibatnya kos unitnya lebih tinggi daripada seharusnya. Ya kan, sebenarnya kan yang rusak itu nggak usah diikutkan kan, tapi namanya juga di sini diabaikan, wis tetap aja diikutkan, otomatis kan kos per unitnya jatuhnya lebih tinggi, kayak gitu. Kelebihannya adalah sederhana, sedangkan kelemahannya adalah pengendalian dan evaluasinya sangatlah lemah. Sedangkan untuk yang ketika kita memisahkan, atau di sini kita akui bahwa terdapat produk rusak, itu terdapat karakteristiknya, memperlakukan kos produk rusak sebagai bagian terpisah elemen kos departemen produksi. Jadi benar-benar dipisah. Kalau tadi kan wis dikatut noy, meskipun rusak nggak rusak, meskipun ada yang rusak dianggap nggak ada yang rusak. Kalau yang teori pengabaian kan kayak gitu. Kalau yang ini rusak ya dianggap rusak, sehingga tidak diikutkan dalam kos produksi, kayak gitu, atau dipisahkan, memperlakukan produk rusak normal dan abnormal secara berbeda. Nah, di sini penjelasan lebih lanjutnya. Jadi kalau misalkan ada 20.000 unit yang masuk, tetapi terdapat yang rusak 300, berarti kan seharusnya yang sehat, produk yang sehat kan 19.700, tapi di sini tetap dianggap 20.000 itu sehat semua, padahal di situ ada 300 yang rusak, sehingga kosnya jatuhnya 7.600. Sedangkan kalau misalkan kita menghitung hanya 19.700, itu harganya 7.486. Jadi kan di sini unit kos per unitnya kan lebih tinggi kan. Nah, kayak gitu. Jadi itu kelemahannya metode pengabaian. Sedangkan kalau yang di kos produksi terpisah benar-benar dihitung. Kalau di sini kan yang sehat berapa, yang rusak berapa, itu dihitung sendiri, dipisahkan gitu. Nah, sudah selesai. Itu tentang kalau tadi kan yang produk, saya kan sudah bilang kalau yang produk cacat, bahan sisa, dan bahan sisa buangan itu sama kayak yang kemarin. Yang beda cuman yang produk rusak aja. Jadi yang produk rusak aja yang dipelajari, yang lainnya sama seperti yang kemarin-kemarin gitu. Jadi nggak apa-apa sedikit diabaikan, caranya sama. Intinya produk rusak, bahan sisa, produk cacat, atau bahan sisa buangan, kalau misalkan dia itu normal, itu selalu dianggap sebagai produk dalam proses. Sedangkan kalau yang abnormal, itu selalu dianggap sebagai rugi. Intinya kayak gitu. Ingat-ingat, kalau yang normal masuk dalam produk dalam proses, sedangkan yang abnormal itu masuknya rugi. Itu yang perlu diperhatikan yang pertama. Dan yang kedua, ya tadi, produk rusak itu dibagi menjadi dua, pengabaian dan ada yang dianggap sebagai kos terpisah. Yang lainnya sama semua lah. Itu untuk yang modul 7. Saya akan menjelaskan dikit buat yang modul 8, cuma pengantar aja. Dikit lagi ya, sabar ya, kita agak lari. Wait. Tunggu. Sampai sini untuk yang produk cacat, produk rusak, apa ada yang ditanyakan? Gampang kan, itu cuma teori aja. Pokoknya intinya sama kayak yang kemarin gitu aja, kecuali yang produk rusak. Udah. Yang produk cacat, bahan sisa, dan bahan sisa buangan sama semuanya. Oke, saya lanjutkan ke modul 8. Di sini saya cuma bahas tentang yang ini aja kok, yang pertama aja, yang kegiatan belajar 1 aja. Enggak banyak-banyak. Oke, lanjut. Nah, pada beberapa jenis perusahaan pemanufakturan, proses produksi dan penggunaan bahan baku yang sama akan menghasilkan beberapa jenis produk. Jadi dalam perusahaan manufaktur itu
ada beberapa perusahaan manufaktur itu yang menghasilkan produk bersama dan produk sampingan tuh. Atau produk bersama itu disebut joint product dan disebut kalau